Ada keberuntungan ketika Anda menginvestasikan uang Anda pada sesuatu yang nantinya akan menghasilkan keuntungan tanpa memerlukan banyak pemikiran atau usaha. Saat Anda telah sampai pada titik ini, Anda baru bisa mengatakan bahwa uang telah bekerja untuk Anda. Sayangnya, tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara melakukan ini dengan tepat. Beberapa orang menyesali keputusan investasi mereka karena mereka tidak sabar dan tidak merencanakannya dengan matang. Anda tidak harus menjadi seperti mereka. Dan di akhir video ini, Anda akan melihat semua itu dilakukan dengan disiplin. Dan cara-caranya terlalu mudah. 1. Membuka rekening tabungan berbunga tinggi. Pada dasarnya, rekening tabungan dengan bunga tinggi memberi 20-25 kali lipat rata-rata nasional dari rekening tabungan standar. Ini adalah keuntungan besar, mengingat yang perlu Anda lakukan hanyalah menyimpan uang Anda. Dan akhirnya, Anda mendapatkan lebih dari yang Anda masukkan pada awalnya. Siapa yang menyisihkan uang di rekening tabungan berbunga tinggi secara teratur dapat melindungi biaya kebutuhan pokok, sambil terus berkontribusi pada tujuan tabungan Anda. Hal-hal yang harus selalu Anda perhatikan saat mencari rekening tabungan berbunga tinggi adalah suku bunga, setoran awal, biaya yang diperlukan, cara mengakses setoran uang Anda, opsi dan metode pencairan. Jika Anda melakukan semua hal ini, Anda tidak akan terkena penipuan. 2. Investasi di real estate. Sejarah real estate mengatakan bahwa jika Anda memiliki uang tunai dan manajemen risiko yang baik, maka berinvestasi dalam real estate adalah cara terbaik agar uang bekerja untuk Anda secepat mungkin. Meski membutuhkan modal besar untuk memasuki pasar real estate, ini lebih mudah dijamah daripada yang Anda kira. Karena ada banyak cara untuk berpartisipasi dalam aset yang menguntungkan ini yang bisa didapatkan melalui permainan investasi murni yang tidak memerlukan manajemen hands-on, dan ini mungkin termasuk pembelian crowdfunding, keperwakilan real estate, dan berinvestasi dalam kemitraan real estate. Cara lain adalah kepemilikan rumah Anda sendiri dengan melibatkan transaksi di dalamnya. Misalnya melalui properti sewaan, Anda hanya perlu memperbaiki sedikit properti. Metode yang disebutkan di atas akan selalu dianggap sebagai investasi jangka panjang, dan begitu Anda memulai, percayalah bahwa uang pada akhirnya akan mengalir dengan sebaik-baiknya. Anda bisa mengerjakan pekerjaan rumah sambil mencari tahu apa yang terbaik untuk Anda. Karena Anda berinvestasi secara nyata, real estate selalu tergantung pada pasar dan kebutuhan akan persewaan. Oleh karena itu, ini mungkin bukan pilihan nomor 1 bagi sebagian orang karena butuh waktu untuk melunasinya. Saya akan menyarankan berinvestasi di real estate ketika Anda sudah memiliki sumber lain yang menghasilkan uang tunai secara teratur dari bisnis atau gaji. 3. Mengejar gelar profesional atau sertifikasi. Di dunia yang saat ini kami tinggali, terhadap apa yang sudah kita miliki saat ini mungkin dianggap sebagai keputusan yang buruk. Anda masih harus keluar dan berusaha lebih keras setiap hari, walau Anda bisa menghadirkan peluang baru. Cara sempurna untuk melakukannya adalah dengan terus memperkaya pikiran Anda. Berinvestasi dalam pendidikan mungkin dapat dianggap sebagai salah satu keputusan keuangan terbaik yang pernah Anda buat. Ini bahkan bisa dianggap sebagai usaha sampingan. Anda dapat mengambil kursus profesional dalam perdagangan saham atau marketing yang dapat Anda gunakan di kemudian hari. Bahkan tidak masalah jika tidak berguna bagi Anda saat ini. Pada akhirnya akan terbayar semua. Yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu apa yang Anda sukai dan memperoleh pengetahuan yang terkait dengannya. Setelah itu, cermati peluang yang masuk. Atau cukup mulai saja, jika Anda sudah memiliki ide untuk mengembangkan sumber pendapatan pasif. 4. Miliki sumber pendapatan pasif. Bentuk akhir untuk membuat uang Anda bekerja untuk Anda adalah dengan memiliki sumber pendapatan pasif. Penghasilan pasif hanyalah istilah mewah untuk sarana menghasilkan uang dengan sedikit atau tanpa usaha sama sekali. Tapi jangan salah, ini adalah cara untuk cepat kaya. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan pasif. Beberapa contohnya adalah dengan membuat blog, menulis, lepas atau paruh waktu. Peluang pemasaran tersedia di berbagai situs media sosial. Jika Anda bisa menyulap beberapa di antaranya, Anda akan menghasilkan lebih banyak uang dalam waktu singkat. Cukup menakjubkan, bukan? 5. Bayar diri sendiri dulu. Setelah menerima cek yang besar, kebanyakan orang terburu-buru untuk melunasi hutang mereka atau membeli sesuatu yang bagus untuk diri mereka sendiri. Entah itu pakaian baru yang modis atau makan di restoran mewah. Kita mungkin merasa itu semua dapat diterima. Bagaimanapun kita telah menghasilkan uang, bukan?
Tetapi apakah ini cara terbaik untuk mulai membelanjakan uang kita? Dengan terburu-buru menghabiskan uang hasil jerih payah kita, kami akhirnya membayar orang lain dan melupakan diri sendiri. Anda harus selalu berupaya menyisihkan setiap gaji yang Anda terima. Anda harus menempatkan persentase tetap di rekening tabungan Anda. Anda dapat menganggap persentase ini sebagai gaji atas usaha Anda. Ini hanyalah satu cara lagi. Anda dapat berada di jalur yang benar menuju pencapaian tujuan keuangan Anda. 6. Menjadi investor dalam bisnis baru. Jika Anda ingin sukses di dunia bisnis, Anda harus memiliki keterampilan mengidentifikasi peluang yang paling banyak diambil. Misalnya Anda memberikan jutaan untuk teman, mereka tahu bahwa dengan memberi suatu kebaikan, bisnis mereka akan membuahkan hasil. Ini adalah tipe teman sejati. Anda harus membelanjakan uang Anda dan kemudian duduk, lalu melihat uang Anda bekerja untuk Anda sebagai mitra diam. Anda harus selalu menghindari membawa perasaan pribadi Anda ke dalam bisnis. Jangan ikut campur, dan biarkan mitra aktif Anda melakukan tugasnya. Saya tahu akan ada masalah kepercayaan di sepanjang jalan, terutama ketika bisnis tampaknya tidak menguntungkan sama sekali. Tetapi membiarkan uang Anda bekerja untuk Anda, itu adalah ide yang baik. 7. Anda menghapus semua hutang Anda. Satu hal yang akan menyebabkan pertumbuhan keuangan Anda mandek adalah hutang yang tetap, yang dapat berdampak sangat besar sehingga banyak orang merasa sulit untuk melunasinya. Hal itu diperparah dengan mempertahankan gaya hidup yang nyaman. Meskipun demikian, ini harus menjadi hal pertama. Anda menyingkirkan hutang-hutang. Jika Anda ingin uang Anda bekerja untuk Anda, sangat mudah untuk mulai bertanya-tanya bagaimana Anda bisa menyingkirkan semuanya sekaligus. Yang harus Anda lakukan hanyalah merencanakan bagaimana Anda akan melunasinya. Secara berkala, dimulai dengan hutang terkecil saat Anda terus menabung untuk melunasi hutang yang lebih besar. Jadi, setelah Anda selesai dengan hutang kecil, Anda melunasi hutang besar. Itu bukan janji, itu akan terjadi dalam semalam, asal kita semua memiliki sifat teguh hati dan menyingkirkan gaya hidup yang terlalu hedonis. Maka pada akhirnya kita akan sampai di sana. 8. Buat anggaran untuk diri sendiri. Memiliki anggaran bukanlah sesuatu yang baru bagi siapa saja. Bahkan, banyak orang berpikir bahwa mereka dapat membuat catatan dalam otak tentang bagaimana mereka akan membelanjakan uang tanpa benar-benar mencatatnya di atas kertas. Ini sering menjadi sangat keliru, karena mereka mendapati diri mereka malah membelanjakan tabungan terakhir mereka. Dengan merencanakan anggaran dan berpegang teguh pada itu, tidak hanya akan menghemat uang Anda, tetapi juga mulai membuat uang bekerja untuk Anda. Anggaran akan membatasi Anda untuk hanya membeli apa yang Anda butuhkan, dan Anda tidak punya pilihan selain menabung sisanya. Memiliki anggaran adalah hal terpenting yang perlu Anda miliki, jika Anda benar-benar ingin uang bekerja untuk Anda. Jadi duduklah dan rencanakan anggaran Anda, jika Anda benar-benar ingin pergi ke sana. 10. Mulai dana pensiun. Banyak anak muda dan calon orang tua yang sulit memahami hal ini. Yang akan Anda dengar dari mereka adalah apa yang paling ingin mereka lakukan di masa muda mereka. Dan ini sama sekali bukan saya. Masalahnya adalah waktu terus bergerak, dan semakin cepat Anda menyadarinya, semakin cepat Anda menyadari betapa pentingnya memiliki rekening pensiun. Intinya adalah menabung sejumlah uang untuk masa pensiun, yang kemudian akan membantu Anda ketika Anda tidak dapat bekerja. Memikirkannya seperti ini tidak akan ada salahnya sama sekali. Nyatanya, sepertinya Anda hanya butuh menjaga diri sendiri. Percayalah, dana pensiun akan selalu berguna. Jika Anda mulai menabung lebih awal, bayangkan betapa leganya Anda jika Anda tidak perlu khawatir tentang uang tunai saat Anda menjadi tua. Saya yakin Anda akan bangga pada diri Anda sendiri. 11. Simpan seperti Anda membelanjakan. Alasan utama kami menginginkan uang hanya untuk membelanjakannya untuk sesuatu. Kami selalu membutuhkan atau ingin memiliki. Ini tidak berarti Anda pergi keluar dan membeli apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda bekerja dan mampu membelinya pada saat yang bersamaan. Pelit dengan uang Anda dan tawar-menawar dengan harga yang lebih rendah, itu baik. Selalu berusaha untuk menabung sebanyak yang Anda bisa. Tidak masalah seberapa kecil tampaknya uang tambahan yang baru saja Anda tabung setelah negosiasi dapat digunakan untuk hal lain. Dan jika tidak, Anda dapat menambahkannya ke rekening tabungan Anda. Strategi lain untuk menghemat uang, sertakan dengan cerdas, mengklaim rabat dan hadiah.
Anda juga dapat menggunakan kartu kredit yang memberi penghargaan kepada Anda saat Anda membelanjakan. Artinya, untuk setiap jumlah kartu kredit Anda berfungsi ganda. Anda akan menyadari bahwa Anda membelanjakan jumlah yang lebih rendah dari yang Anda anggarkan. Tip bermanfaat lainnya adalah untuk selalu ingatlah untuk membeli apa yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Membuat uang Anda bekerja untuk Anda membutuhkan pengorbanan semacam ini. Semua ini adalah cara sederhana dan dapat dicapai untuk menghasilkan uang yang bekerja untuk Anda. Saya akan melebih-lebihkan peluang sukses Anda jika saya mengatakan Anda akan langsung melihat hasilnya. Karena sebenarnya itu membutuhkan banyak kesabaran, dan semakin cepat Anda memulai, semakin baik. Semuanya dimulai dengan rencana dan tekad untuk mentaatinya. Apapun yang terjadi, ada banyak opsi untuk dipilih yang semuanya bergantung pada kekayaan bersih Anda saat ini. Jangan pernah melewatkan satu hari pun dan melewatkan kesempatan untuk mengembangkan uang Anda. Strategi keuangan yang masuk akal tidak memerlukan pengambilan risiko yang berlebihan. Ini semua tentang persiapan menyeluruh dan memetakan arah tujuan yang aman. Masa depan keuangan. Jadi, tunggu apa lagi? Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.